Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 9 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai analisis manajemen portofolio. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing dimulai dari saya, Giri Alfian Manuel dengan NIM 142230096. Perkenalkan, nama saya Enia Surabina Tarigan dengan titik Nimakir 127. Perkenalkan, nama saya Nadira Rahmati Syafitri dengan 3 NIM akhir 132. Perkenalkan, saya Skolastika Arnet Senata Tanaya dengan 3 NIM akhir 119. Perkenalkan, saya Jana Sulaili dengan 3 NIM akhir 104. Kita masuk ke materi yang pertama, itu ada definisi manajemen portofolio. Manajemen portofolio ini adalah proses membangun dan mengelola kumpulan aset investasi untuk mencapai tujuan keuangan tertentu dengan meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan bagi investor. Tahapan utama dalam proses manajemen portofolio ini ada 4 tahap. Yang pertama itu adalah perencanaan portofolio, yang kedua eksekusi portofolio, yang ketiga umpan balik portofolio, dan yang keempat mengukur kinerja portofolio. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam tahapan yang pertama, yaitu perencanaan portofolio, di mana dalam tahapan ini kebijakan dan strategi portofolio itu yang akan menjadi pedoman dalam pembentukan portofolio investasi. Nah, jadi yang harus dilakukan itu, yang pertama itu kita harus mengidentifikasi tujuan awal investasi kita itu seperti apa. Kayak target imbal hasilnya itu bagaimana, jangka waktu investasinya, dan kebutuhan akan likuiditas dari investasi tersebut. Kemudian yang kedua itu ada penentuan toleransi resiko, hambatan, serta preferensi investor. Nah, jadi di sini itu kita itu harus mengukur seberapa besar resiko yang dapat eh, ditoleransi oleh seorang investor dengan mempertimbangkan faktor seperti usia, pendapatan, pengetahuan finansial, dan tujuan hidup. Dan tahap yang selanjutnya itu pengumpulan input penting. Nah, di sini ini return ekspektasian dari masing-masing sekuritas, varian return risiko masing-masing sekuritas, kemudian ada kovarian return antar sekuritas, di mana ini untuk mengukur hubungan antar aset. Dan tahap selanjutnya itu ada analisis faktor eksternal, di mana ini lebih melihat bagaimana kondisi ekonomi, sosial politik, serta perkembangan pasar modal, baik itu di dalam negeri maupun kancah internasional. Selanjutnya, itu penyusunan strategi alokasi aset dan kebijakan portofolio yang sesuai dengan profil dan tujuan investor. Kemudian yang terakhir itu ada pengalokasian aset strategis, menentukan porsi investasi di berbagai kelas aset seperti ada saham, obligasi, kas, properti, dan lain-lain sebagainya. Dan itu berdasarkan tujuan dan risiko yang tadi telah ditentukan. Dan mungkin bisa dicontohkan misalnya saham 60%, kemudian obligasi 30%, dan kas yang dimiliki itu 10%. Baik, untuk selanjutnya itu ada eksekusi portofolio, di mana uh, ini adalah tahap implementasi dari strategi yang telah direncanakan. Nah, itu tuh mencakup yang pertama ada seleksi aset atau security selection, di mana memilih aset dari spesifik masing-masing kelas aset. Misalnya memilih saham A daripada saham B karena di sektor teknologi. Kemudian untuk implementasi strategi, nah ini tuh di mana melaksanakan pembelian dan penjualan aset sesuai kebijakan dengan memperhatikan efisiensi biaya transaksi dan waktu pasar. Yang ketiga itu ada diversifikasi, di mana itu menyebar investasi ke berbagai aset atau sektor untuk mengurangi resiko spesifik. Dan yang terakhir itu ada manajemen resiko, di mana nantinya itu mengelola exposure portofolio terhadap resiko sistematik dan tidak sistematik. Bisa menggunakan instrumen derivatif, hedging, ataupun rebalancing. Kemudian selanjutnya ada feedback portofolio. Nah, feedback portofolio ini ada tiga. Yang pertama monitoring atau pemantauan, rebalancing, dan mengevaluasi. Yang pertama itu monitoring atau pemantauan, di mana eh, dalam hal ini tuh memantau kondisi pasar ekonomi makro, suku bunga, inflasi,
serta faktor politik dan sosial. Kemudian yang kedua ada rebalancing, yaitu melakukan penyeimbangan kembali portofolio jika terjadi perubahan signifikan pada kondisi pasar atau preferensi investor. Dan yang ketiga mengevaluasi, di mana hal ini tuh mengevaluasi apakah portofolio itu masih selaras dengan tujuan dan profit resiko investor. Nah, yang terakhir itu adalah pengukuran kinerja portofolio. Jadi, pengukuran kinerja portofolio itu bertujuan untuk menilai apakah portofolio telah mencapai target investasi. Nah, pengukuran ini dilakukan dengan membandingkan return portofolio dengan benchmark yang relevan, serta memperhitungkan risiko yang diambil. Nah, di sini ada beberapa metode pengukuran kinerja portofolio yang umum digunakan. Contohnya seperti return portfolio, yaitu menghitung selisih nilai aktiva bersih, NAB, portofolio dari waktu ke waktu. Kemudian yang kedua itu ada risk adjusted trade return, yaitu mengukur kinerja portofolio dengan mempertimbangkan trade-off antara return dan risiko. Kemudian yang ketiga ada model Sharpe, yaitu mengukur kinerja portofolio berdasarkan total risiko atau standar deviasi dengan membagi premi risiko portofolio terhadap standar deviasi return. Dan yang terakhir itu ada model Traynor dan Jensen, yaitu mengukur kinerja portofolio berdasarkan risiko sistematis saja atau beta. Jadi, pengukuran kinerja secara rutin itu sangat penting untuk memastikan portofolio tetap berada pada jalur yang benar menuju tujuan investasi. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kurangnya. Jangan lupa like, comment, and share. Dadah. Bye-bye.